itu di tempat terpisah, presenter Irfan Hakim sempat merasakan kesedihan tatkala putri kembarnya Raina Hakim dan Rakana Hakim harus bersekolah dan masuk pesantren. Ya, semakin dewasa, putri kembar Irfan pun harus menapaki jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya. Namun bukan sekolah biasa, Irfan memilih menyekolahkan putri kembarnya di pesantren. Momen-momen Irfan mengantar Rakana dan Raina pun diabadikan Irfan di kanal YouTube pribadinya. Yakin, harus yakin ya. Iyalah. Hah? Hari ini ya, bisa diundur-undur lagi ya. Beneran? Hah? Iya. Yang bikin sedih apa? Bisa. Yang bikin senang? Karena emang Ina mau. Terwujud cita-citanya ya. Baik-baik sana ya, oke? Sana ya, saling jaga ya. Kalau ada apa-apa bilang, jangan dipendem terus. Kalau ada apa-apa, ya. Meski hanya menempuh pendidikan, namun berpisah dengan anggota keluarga, terutama anak sendiri adalah hal berat. Dalam rekaman, terlihat Irfan sampai menangis saat melepas dua anak gadisnya masuk pesantren. Dalam momen tersebut, Irfan juga menyampaikan beberapa pesan untuk kedua putrinya. Jadi anak soleha, niatnya harus benar buat mencari ilmu agama. Tahu nggak, kalian itu bisa nganterin ayah ke surga. Makasih ya, Ina makasih ya. Karena makasih ya, maafin ayah kalau ayah suka marah, kalau ayah suka kasar, keras gitu ya. Saat hendak berpisah, Irfan kembali memeluk erat putri-putrinya sambil mencium kepala. Hal yang sama juga dilakukan oleh istri Irfan pada putri kembarnya. Bahkan tak mau ketinggalan, anak bungsu Irfan juga ikut menangis saat harus ditinggalkan dua orang kakak perempuannya untuk tinggal di pesantren. Tuh, peluk tuh, anak Ina. Nih. Nih yang sering berantem. Peluk. Dan Rakana, Raina, Aisyah, kakak Jalu, Jaki, kita bisa berpelukan terus gini sampai surga tahu ya. Jalu juga jadi anak hebat, laki-laki hebat. Jaki juga, ya. Jalu kemarin katanya apa, mau jagain ayah dan bunda, betul ya? Iya. Peluk Jaki, peluk Jaki. Peluk Raina. Saat ditemui tim Gospot, Irfan mengungkap perasaannya yang campur aduk saat itu karena akan ditinggal putri kembarnya. Irfan mengungkap kedua anaknya akan mondok di salah satu pesantren di Solo. Jadi, akhirnya jadi juga saya dengan istri dan semua anak-anak mengantarkan Rakana Raina yang akhirnya mau masuk asrama. Berat banget karena cukup jauh juga di Solo, ya nggak jauh-jauh banget, tapi ya buat saya pribadi agak berat karena belum pernah mempunyai anak yang mondok seperti ini. Jadi per tanggal 16 Juli saya harus berpisah sementara bersama dengan si kembar Rakana Raina. Ya, walau ada rasa sedih dan berat hati, namun Irfan tetap support lantaran keinginan belajar di pesantren justru datang dari keinginan putri kembarnya. Demi masa depan sang anak, akhirnya Irfan pun menyempatkan sebelumnya untuk survei lokasi tempat putri kembarnya akan sekolah pesantren. Ya itu anak-anaknya yang minta, jadi mereka yang survei sendiri, mereka yang mencari juga kemana, akhirnya yaudah kita survei ke sana, mereka suka. Kita beberapa pondok pesantren kita kunjungi buat alternatif tapi kan yang ngejalanin mereka yang milih, ya kita orang tua mensupport saja. Ini benar-benar keinginan anaknya sendiri, bahkan jujur nih saya sendiri sempat agak
menahan-nahan, udahlah gak usah lah, nanti aja SMA lah gitu, atau nanti aja, atau beneran nih gitu, agak ragu-ragu. Tapi justru merekanya yang bersikuku dan juga niatnya kuat banget. Bahkan saya tuh diceramain sama ustadznya, katanya harus bersyukur ini anaknya yang mau. Biasanya banyaknya tuh orang tuanya yang mau, anaknya nggak mau sampai kabur-kaburan. Ini anaknya yang mau, jadi ya udahlah, ini sesuatu yang baik juga, harus saya support. Nggak tahu ya, mereka katanya emang pengen belajar agama lebih dalam lagi, pengen menghafal Al-Quran, dan juga pengen mendapatkan suasana belajar baru. Kata mereka sih seperti itu. Jadi ya kebetulan ada temennya juga yang di sana, jadi semangat, ya udahlah. Ini salah satu efek dari kemarin online juga, salah satunya menurut saya, karena saya ngobrol dengan orang pesantrennya juga, katanya pendaftaran di semua pesantren itu di asrama boarding school berlipat-lipat ganda karena anak-anak itu bosan kemarin-kemarin tuh online di rumah itu mulu kan, maksudnya nggak ada pergaulan. Sementara kok pesantren itu kan udah terisolasi sendiri juga. Jadi ya insya Allah niatnya pun bagus untuk menuntut ilmu agama lebih dalam, ya harus kita support. Insya Allah bisa mengantarkan orang tuanya ke surga, insya Allah. Tidak hanya ini saja, apapun keputusan dari anak selama positif kita harus mensupport selagi kita mampu. Maka ini sebetulnya sih nggak ada alasan untuk menolak keinginan mulia dari si kembar gitu. Jadi ya walaupun saya bercanda atau serius, gak usah lah, entar lagi aja lah gitu. Tapi ya anaknya hebat banget, saya salut, mempunyai pendirian kuat. Jadi ya udah, kita support. Jaki Jalu pas lagi survei dia udah ngomong juga, ntar aku mau juga ya. Aduh, dari 5 anak udah 2 pergi. Nanti mungkin si Jalu, kemudian juga Aisyah juga sebentar lagi juga masuk SMA, kuliah. Aisyah juga mau ke luar negeri kata, tapi alhamdulillah sih kalau Aisyah masih bisa ditahan, akhirnya insya Allah memutuskan mau kuliah di dalam negeri saja di Indonesia. Jaki belum ketahuan. Jadi ya itulah namanya juga hidup, kita punya anak, suatu saat kita harus ikhlas untuk berpisah dengan anak-anak kita karena mereka sudah memilih untuk hidup sendiri, hidup berumah tangga, nantinya pun akan seperti itu. Tapi ya gue ngerasa terlalu dini, tapi ya udahlah, kita jalanin aja. Ya, meski sempat ada rasa khawatir melepas anak mondok di pesantren, terlebih lokasi yang jauh dari Jakarta dan anak dituntut harus mandiri. Belum lagi belakangan banyak terjadi kasus-kasus yang tak diinginkan di lembaga pendidikan. Lantas bagaimana Irfan menanggapi hal tersebut dan bagaimana dirinya menangani rasa khawatir lantaran terpisah jauh dengan putri kembarnya yang kini tengah mondok di pesantren? Sebetulnya yang hal ini tuh bisa terjadi dimanapun. Jangan salahkan lembaga pendidikannya, tapi salahkan oknumnya. Oknumnya harus dikasih hukuman, harus banget, karena kan kita juga punya anak yang dipercayakan belajar di pendidikan di lembaga pendidikan tersebut. Mau asrama mau enggak ya sama saja. Jadi kembali lagi ke personalnya gitu ya, dan tidak hanya di lingkungan pesantren saja, sebetulnya di lingkungan sekolah manapun banyak terjadi sebetulnya, bahkan di yang keagamaan yang lain pun ada banyak terjadi. Tapi masalahnya ada yang di-up, ada yang tidak. Nah ini masa ini harus di-up karena ini adalah membahayakan generasi-generasi berikutnya. Tapi ya di-up-nya harus merata seperti itu. Karena terjadi tidak hanya di satu lingkungan saja, di lingkungan pendidikan yang lain pun ada. Dan ini PR untuk kita semuanya. Jadi insya Allah kita niatnya juga baik. Kita itu fungsinya kita harus survei, harus mencari tahu tempat anak kita dididik itu. Ya kehilangan tanda kutip ya kehilangan, tapi justru itu mungkin itu yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat, mungkin seperti itu. Jadi berbahagia, sejujurnya gue berbahagia, tapi secara manusiawi ya gue sebagai orang tua masih khawatir gitu, itu wajar banget.